Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Triana, nomor absen 1 dari kelas 12 Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi keuangan, yaitu aset tetap tak berwujud dan amortisasinya. Pengertian aset tetap tak berwujud. Aset tetap tak berwujud adalah aset yang umurnya lebih dari 1 tahun dan tidak mempunyai bentuk fisik, yang dimiliki suatu entitas, mempunyai nilai karena diharapkan dapat memberikan sumbangan pada laba perusahaan. Kriteria aktiva tetap tak berwujud. Yang pertama, dapat diidentifikasi. Menurut PSAK 19 Revisi 2009 menyebutkan bahwa suatu aset dikatakan dapat diidentifikasi jika yang pertama yaitu dapat dipisahkan dan dibedakan dari perusahaan dan dijual, dipindahkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukar baik secara tersendiri atau bersama-sama dengan kontrak terkait. Yang kedua yaitu timbul dari kontrak atau hak legal lainnya. Terlepas dari apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari perusahaan atau dari hak-hak dan kewajiban lainnya. Kriteria yang kedua yaitu pengendalian atas sumber daya. Perusahaan mengendalikan aset jika perusahaan memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Kriteria yang ketiga yaitu manfaat ekonomis masa depan. Manfaat ekonomis yang timbul dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang dan jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tersebut oleh perusahaan. Misalnya, penggunaan hak kekayaan intelektual dalam suatu proses produksi tidak meningkatkan pendapatan masa depan, tetapi menekan biaya produksi masa depan. Selanjutnya, jenis-jenis aktiva tetap tidak berwujud dan pencatatan aset tak berwujud. Jenis yang pertama yaitu paten. Paten adalah suatu hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan sesuatu hal baru untuk membuat, menjual atau mengawasi penemuannya selama jangka waktu tertentu. Paten akan diamortisasi selama umur kegunaannya selama periode tertentu. Umur paten bisa dihitung atas dasar unit produk yang akan dibuat. Jurnal amortisasi paten yaitu amortisasi paten sebesar nilai nominal di debit pada paten atau akumulasi amortisasi paten sebesar nilai di kredit. Jenis yang kedua yaitu hak cipta. Hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pengarang atau artis yang menerbitkan, menjual, atau mengawasi hasil karyanya yang berupa musik atau pekerjaan pementasan. Semua biaya yang berhubungan dengan penyusunan karya cipta termasuk biaya-biaya pendaftaran dan memperoleh hak dimasukkan ke dalam harga perolehan hak cipta. Jika hak cipta itu dibeli, maka harga perolehannya adalah jumlah uang yang dibayarkan. Jenis yang ketiga yaitu merek dagang. Merek dagang bisa didaftarkan sehingga akan dilindungi oleh undang-undang. Hak untuk menggunakan suatu merek dagang adalah tidak terbatas. Bila merek dagang ini dibuat sendiri, maka harga perolehannya adalah biaya-biaya untuk merencanakan dan mendaftarkannya. Karena umurnya tidak terbatas, maka tidak dilakukan amortisasi atau depresiasi aset tak berwujud. Jenis yang keempat yaitu franchise. Franchise adalah hak yang diberikan oleh suatu pihak yang disebut franchisor
kepada pihak lain untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh franchisor tersebut. Pihak yang memberikan hak franchisor bisa badan pemerintahan atau perusahaan swasta. Ada dua jenis kelompok franchise, yaitu sistem franchise untuk produk dan jasa, dan yang kedua sistem franchise lisensi untuk merek dagang. Jenis yang kelima yaitu leasehold. Leasehold adalah hak dari penyewa untuk menggunakan aktiva tetap dalam suatu perjanjian sewa-menyewa. Jurnal amortisasi setiap periode dicatat dalam debit rekening biaya sewa dan kreditnya rekening leasehold. Contohnya, biaya sewa sebesar nilai nominal di debit dan leasehold sebesar nilai nominal di kredit. Jenis yang keenam yaitu goodwill. Goodwill adalah semua kelebihan yang terdapat dalam suatu usaha seperti letak perusahaan yang baik, nama yang terkenal, dan pimpinan yang ahli. Sebelum menghitung goodwill, harus ditentukan terlebih dahulu nilai aktiva yang ada. Dasar yang digunakan biasanya adalah harga pasar atau jumlah yang akan dapat direalisasikan dari aktiva tersebut. Perbedaan antara jumlah uang yang dibayarkan dengan nilai bersih aktiva merupakan jumlah goodwill. Contohnya, nilai aktiva sebesar 40 juta rupiah, goodwillnya 5 juta rupiah, ditukar dengan 40.000 lembar saham dengan nominal 1 juta per lembar. Jurnal pencatatan transaksi yang dibuat oleh perusahaan yang mengeluarkan saham untuk mencatat transaksi di atas adalah sebagai berikut, yaitu aktiva sebesar 40 juta rupiah, goodwill sebesar 5 juta rupiah di debit, pada modal saham sebesar 40 juta rupiah di kredit, dan agio saham sebesar 5 juta di kredit. Yang ketujuh yaitu beban yang ditangguhkan dalam aset tak berwujud. Beban yang ditangguhkan juga merupakan aktiva tetap tidak berwujud. Bedanya dengan aktiva tetap tidak berwujud yang tadi disebutkan di atas adalah bahwa aktiva tidak berwujud itu mempunyai nilai karena merupakan hak yang diharapkan dapat membantu mendapatkan laba. Yang termasuk dalam beban yang ditangguhkan adalah biaya pendirian usaha, biaya-biaya yang terjadi dalam mendirikan usaha seperti izin, pajak, biaya cetak saham, dan formulir dikapitalisasi dalam rekening biaya pendirian. Yang kedelapan yaitu biaya penelitian dan pengembangan dalam aset tak berwujud. Biaya penelitian dan pengembangan dapat dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya atau dikapitalisir dan dikelompokkan dalam aset tidak berwujud. Pemilihan salah satu cara ini didasarkan pada kemungkinan sukses tidaknya penelitian atau pengembangan tersebut. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.